langsung narik sobat setir. Kita lagi ke alam kayak gini, bisa ngeliat pemandangan makin nikmat. Asik sekali ya sobat setir. Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gua Chris, dan pada video kali ini gua udah ada di markasnya BYD. Ini yang di Sudirman ya, showroomnya sobat setir. Belakang gua udah ada 10 line up dari BYD M6. Karena pada video kali ini gua bakal ikut keseruan untuk media trip ke Bandung nih bareng sama BYD M6. Tentunya mobil keluarga full EV dari BYD yang baru saja di launching di Gias kemarin. Nah, kalau sobat setir penasaran gimana first impression kami, kalian bisa nonton videonya, udah kami review juga di Gias. Bisa klik link di atas sini ya sobat setir. Dan pada video kali ini gue bakal lebih fokus gimana impresi berkendaranya, gimana impresinya naik mobil yang benar-benar bisa dibilang sebagai bintangnya ya kemarin di Gias. So daripada penasaran, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke sobat setir, kita mau berangkat ke Bandung dan gue di bagian row keduanya dulu. Gue mau nikmatin gimana nih impresinya kalau jadi penumpang di sebuah MPV yang dimana ini lagi viral ya bisa dibilang. Dan fungsinya sebagai MPV emang layaknya mobil ini bakal dipakai di row keduanya. Banyak nih sobat setir kebutuhannya gitu. Dan kalau dari posisi duduk sih ini udah yang paling rebah ya. Dan gue bisa merasa ini cukup rebah. Dan kalau untuk space, untuk ruangnya, di sini gue masih bisa dapat hingga kurang lebih 7 jari. Di depan ada penumpang juga nih, dan gue di sini headroomnya juga masih dapat hingga kurang lebih 9 jari. Dan di atasnya ini ada panoramik sobat setir, jadi nuansa kabinnya lega gitu ya, nuansa kabinnya luas gitu sobat setir. Terus juga di sini materialnya mewah sampai ke bagian belakang nih, soft touch untuk door trimnya. Dapat armrest juga, armrestnya lengkap juga dengan cup holder di sini, jadi kepraktisan juga bagus. Door trimnya juga buat penyimpanannya banyak, dan ada kantong juga nih di bagian depannya sini. Jadi ya buat taruh barang praktis mobil deh gitu sobat setir. Lanjut lagi buat safety belt lengkap 3 titik, di tengah juga dapat 3 titik. Terus juga dia ada airbagnya dia lengkap nih hingga ke bagian curtain. Jadi ke bagian belakang juga dapat airbagnya, dia ada 6 sobat setir. Terus juga dapat Isofix buat bawa kursi bayi ya, jadi lebih safe juga. Dan untuk kenyamanan di sini juga kita bisa mendapatkan ada AC ya, double blower sampai ke belakang sampai ke row ketiga sobat setir. Yang mana ini sih kepake banget nih sobat setir. Terus juga secara bantingan, wah mobil ini sih di bagian belakang juga masih berasa nyaman ya. Dia bantingannya tuh masih relatif empuk. Jadi buat kita pakai harian, nah mobil ini sih nggak ada masalah gitu sobat setir. Enak nih posisinya. Dan kalau kita dapat yang captain seat, karena ini adalah yang varian 7-seater, jadi tengahnya nyatu dan di sini ada armrestnya, jadi bisa buat penumpang juga. Sedangkan buat yang captain seat kan dia full ya, jadi ada armrest masing-masing gitu individual, dimana itu bisa lebih rebah lagi posisinya, jadi lebih relax lagi. Gokil sih yang bagian yang 6-seaternya ya sobat setir, yang captain seat. Wah enak banget nih. Sepanjang perjalanan sih juga berasa mobilnya tuh halus ya sobat setir gitu. Oke, sekarang kita perjalanan dulu, nanti kita gantian di rest area. Gue mau ngerasain nyetirnya juga gitu. Let's go sobat setir. Oke sobat setir, setelah kurang lebih hampir 2 jam perjalanan, akhirnya kami sudah sampai di rest area 86. Di sini udah ada SPKLU-nya juga nih sobat setir, bisa ngecas. Tapi tim BYD M6 gak perlu ngecas karena baterainya gede ya. Kami pakai yang tipe superior, dimana kapasitas baterainya di 71,8 kWh. Itu kurang lebih range-nya itu bisa sampai di 540 km. Nah kita lihat setelah kita berangkat dari Jakarta itu di 100%, sekarang tinggal berapa nih? Yuk. Oke, ini dia unit yang kita pakai. Kita tim BYD M6 yang nomor 2. Unit nomor 8, apakah? Oke, sekarang dia 79% dan range-nya masih ada di 404 km sobat setir.
Oke Sobat Setir, setelah tadi perjalanan dari BYD Harmony Sudirman, itu Bang Alex duluan yang nyetir buat nyobain mobil ini. Sekarang kita udah lewat dari rest area 86A, dimana kali ini kesempatan gue buat nyetir. Dan kalau tadi kalian lihat Sobat Setir, di sana ada SPKLU. Kita nggak ngecas sama sekali karena ya range-nya masih cukup banget nih buat sampai ke Bandung. Karena baterainya besar, ini yang 71,8 kWh Sobat Setir. Range-nya bisa sampai 500 kilo lebih dari speknya. Tapi kalau tadi sih gue lihat di sini pas kita mau berangkat itu di 100%, kurang lebih jaraknya di 517 ya. Nah, sekarang kondisinya kita udah jalan sejauh 117 km dan range-nya sisa di 369 km, baterainya di 74% nih Sobat Setir. Gitu. Jadi ya mobil ini sih emang cocok banget nih buat kita pakai bareng keluarga, karena kan keluarga di Indonesia suka ini ya, trip yang jauh, terutama ke Bandung. Itu kayaknya wajib banget sebuah mobil listrik bisa buat sampai ke Bandung tanpa perlu ngecas nih Sobat Setir. Oke, sekarang kita lanjut gimana impresi pas gue nyetir nih. Jadi secara posisi berkendaranya dulu, posisi berkendaranya di luar ekspektasi, ternyata masih lumayan nyaman nih Sobat Setir. Dimana kalau MPV kan rata-rata ya udah yang penting kepraktisannya, yang penting muat banyak gitu ya. Tapi ternyata di sini posisi berkendaranya masih enak buat sang drivernya nih Sobat Setir. Posisi setirnya bisa di-adjust naik dan turun, serta juga maju mundur ya, lengkap. Terus juga joknya, mau yang driver maupun yang passenger di bagian depan nih udah dapet electric seat juga nih Sobat Setir. Jadi lengkap dan pengaturannya juga banyak. Untuk yang driver bisa naik turun juga, maju mundur, dan juga bisa reclining nih Sobat Setir. Jadi enak dan cukup rendah nih ternyata. Gue posisinya ini udah yang paling rendah dan ini lumayan celup bisa gue bilang. Headrestnya juga enak nih posisinya. Kalau gue sih posisi nyetirnya ini enak nih buat jalan jauh kayak sekarang, buat trip lumayan jauh nggak masalah nih Sobat Setir. Gitu. Lanjut terkait sistem keselamatan aktifnya nih Sobat Setir. Jadi mobil ini udah lengkap juga ADAS-nya, termasuk ada adaptive cruise control nih Sobat Setir. Dan gue mau aktifin, cara ngaktifinnya juga gampang, tinggal klik di sini yang ada logo setirnya, udah engage, gampang banget, langsung aktif. Kita tinggal set mau berapa kecepatannya, tapi dia bisa ngikutin kendaraan di depan nih Sobat Setir. Jadi kendaraan di depan sekarang kurang lebih jalannya hanya di 60-an kilometer, gua set di 90, dia tetap bisa nahan nih, gitu. Nah, sekarang dia juga bisa ngerem sendiri, tuh ngerem sendiri, pokoknya ngikutin kendaraan di depan. Dan ternyata lumayan halus, masih lumayan oke. Nggak yang ngagetin banget untuk ngeremnya, ngegasnya masih enak kalau kita bisa jaga jarak dengan baik ya, dengan objek di depan. Nah sekarang kita lihat nih di pintu tol, apakah dia bisa ngerem sendiri. Tuh dia masih bisa ngebaca, oke. Iya, sampai berhenti dia masih bisa ngebaca. Jadi adaptive cruise controlnya bekerja dengan baik, dan kalau dipakai road trip kayak gini sih ngebantu banget biar nggak capek, biar ada supir yang ngebantuin sendiri, supir langsung dari si mobilnya nih Sobat Setir. Mulai 70.000 per hari bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Berlanjut Sobat Setir ke impresi berkendaranya tentang bantingan nih Sobat Setir, tentang suspensinya. Jadi mobil ini memang kan diperuntukkan buat keluarga di Indonesia ya Sobat Setir. Dimana ya seperti yang kalian tahu kan kondisi jalan di Indonesia lumayan bergelombang, lumayan banyak yang lobang-lobang nih Sobat Setir. Dan memang secara suspensi mobil ini bisa meredam dengan baik, masih bisa dibilang cukup mengempuk nih Sobat Setir. Jadi masih nyaman lah kalau kita pakai bersama keluarga maupun sampai full ya, sampai bebannya full itu juga masih enak. Dan yang paling penting adalah mobil ini kedap. Jadi mobil ini tuh bisa dibilang luar biasa juga buat kekedapan kabinnya, meskipun dia bukan double glass, tapi ya EV yang satu ini sih kekedapan kabinnya bikin nyaman ya, bisa bikin ada dunianya beda sendiri nih. Dunia dalam mobil sama yang di luar beda dunia gitu Sobat Setir. Enak nih, jadi perjalanan panjang kita setel lagu, kita
karaokean di dalam mobil bareng keluarga. Mobil ini juga enak nih sobat setir gitu. Dan juga tentunya lengkap nih dengan head unit yang besarnya ini, head unit 12,8 inci yang khasnya BYD tentunya, bisa di rotate, bisa vertikal dan horizontal, serta juga udah pakai konektivitas terkini buat smartphone kita. Udah bisa Android Auto dan Apple CarPlay secara wireless nih sobat setir. Mantap banget. Urusan gadget juga ada wireless charging buat colok-colokan, buat ngecas, di belakang ada, di depan juga ada. Jadi lengkap buat yang Type C maupun yang Type A. Gitu sobat setir. Jadi urusan kita buat road trip sih semuanya udah tercover lah ya dengan baik. Selama perjalanan dari tadi kita di Jakarta pagi, sekarang udah siang nih sobat setir, tanpa kaca film semua unitnya. Dan masih ketolong tentunya di row pertama ini karena adanya ventilated seat sobat setir. Jadi dia ada buat cooler seatnya ya. Enak banget nih buat kita pakai cooler seatnya, perjalanan jauh adem nih sobat setir. Dia ada 2 level nih untuk cooler seatnya tuh. Dan kalau kita nyetir dengan BYD M6 ini, dia punya visibilitas yang bisa dibilang juga oke banget nih sobat setir. Kacanya gede-gede ya, karena ini sekali lagi sebuah MPV nih sobat setir. Jadi kiri kanan depan belakang kita enak buat ngelihatnya, visibilitasnya baik. Dan masih dilengkapi juga sama blind spot monitoring nih sobat setir untuk kiri dan kanan spionnya. Jadi kita nggak perlu khawatir ada objek di blind spot, jadi bakal diperingati sama dia. Ada rear cross traffic alert juga, jadi pas kita mundur juga tentunya bakal ketolong ya sama rear cross traffic alert gitu. Perjalanannya udah mulai masuk ke gang atau macet-macet, banyak motor yang selap-selip nih sobat setir. Untungnya BYD M6 ini juga dilengkapi dengan kamera 360 yang kualitasnya jempolan punya nih sobat setir. Bahkan dia punya fitur yang sampai bisa jadi invisible juga nih bagian mobilnya. Jadi nggak kelihatan mobilnya, tapi kita bisa lihat apa yang ada di bawah mobilnya nih sobat setir. Bisa kita lihat juga dia ada 3D-nya. Jadi secara 3D nih kita bisa lihat mobilnya. Kita putar-putar kayak gini. Wah, ini sih memudahkan sekali ya untuk kita berkendara di perkotaan gitu. Fitur-fitur lengkap yang ditawarkan sama BYD M6 ini juga tentunya buat si drivernya nih sobat setir, yaitu adalah regenerative braking. Jadi emang sebuah keharusan ya, sebuah mobil listrik tuh harus punya regenerative braking yang bakal ngebantu kita buat ngumpulin si energi listriknya lagi nih sobat setir. Dan kalau gua sendiri emang gua suka banget nih sama regenerative braking karena bisa ngebantu gua biar gua nggak perlu capek-capek pindah kaki gitu ya. Pas lagi ngegas pindah ke rem tuh nggak perlu effort karena dia bakal ngerem sendiri, dia bakal deselerasi sendiri gitu sobat setir. Kayak sekarang gue pindahin aja nih ke yang larger nih sobat setir. Jadi dia ada 2, ada standar sama yang larger. Kalau yang larger ini dia lebih nahan nih untuk regenerative brakingnya. Jadi gue lebih nggak terlalu sering lah perlu nginjek rem gitu sobat setir. Kalau lagi nyetir jarak jauh kayak gini juga sobat setir, pasti pada butuh yang namanya tenaga ya, power nih buat si mobilnya nih sobat setir, buat kita nyusul-nyusul, terutama yang udah keluar dari tol kayak gini sobat setir, kan biar nggak ngantuk. Kita nyetirnya nyusul-nyusul kayak gitu sobat setir. Dan mobil ini sih karena sekali lagi ini mobil listrik, emang tenaganya beneran instan ya. Bisa gue rasain langsung nih torsinya 310 Nm, emang instan banget nih sobat setir. Dan dia masih dilengkapi juga dengan mode berkendara. Jadi mode berkendaranya kita atur juga dari sini. Dia tombol fisik kayak gini pengaturannya sobat setir. Ada eco, normal, sport. Nah kayak gini sobat setir. Jadi lumayan berubah nih outputnya kalau kita pakai di sport. Nuansanya juga langsung jadi merah nih untuk cluster instrumennya. Kita bejek, langsung narik sobat setir. Emang kenceng banget dan klaimnya memang untuk 0 ke 100 hanya butuh waktu di 8 detikan nih. Jadi sebuah mobil keluarga 7-seater bisa lari 0 ke 100 di 8 detik sih emang kategorinya ini masuk mobil kenceng ya sobat setir. Jadi nggak bosen nih kita lagi keluar kota kayak gini, nyalip-nyalip sih kecil lah. Sobat setir, kalau kita lagi berkendara keluar kota kayak gini, terutama ke daerah pegunungan, emang kan pasti ada tanjakan, ada turunan nih sobat setir. Nah kebetulan emang sengaja nih dari BYD Indonesia ngajak media-media ini buat cobain mobil ini, BYD M6. Kita cobain buat nanjak-nanjak nih. Kita di Subang ya sekarang sobat setir.
Kalau gua rasa sih emang mobil ini tuh nggak ada effortnya ya, effortless banget buat nanjak-nanjak, karena sekali lagi tenaganya 150 kW atau setara dengan 201 horsepower, torsinya di 310 Nm. Ini sih emang sangat berguna ya kalau kita pakai di perjalanan yang kayak gini, nanjak-nanjak. Kita bahkan ini merayap ya bisa dibilang, tapi gua ngegasnya bener-bener santai aja karena dia tenaganya terus berkelimpahan gitu sobat setir. Dan enaknya lagi, dia juga di bawahnya tuh enak, emang buat kita bawanya santai ya sobat setir. Jadi comfort nih, rasanya tuh emang mobilnya disetting buat comfort driving gitu sobat setir. Steeringnya ringan, terus juga visibilitasnya enak seperti yang gue bilang. Dan kalau udah mulai adem kayak gini, kita buka aja nih atapnya. Ada panoramik yang gede banget sampai ke belakang sobat setir. Jadi makin approve lah ya buat mobil-mobil kekinian, mobil-mobil keluarga zaman sekarang nih sobat setir, yang udah ada kaca di atasnya gitu. Jadi kita lagi ke alam kayak gini bisa ngeliat pemandangan makin nikmat. Asik sekali ya sobat setir. Oke, kali ini kami sudah sampai di Imago, dan mumpung lagi parkir berderet kayak gini, gue mau ngebahas terkait highlight eksteriornya nih. Mulai dari pilihan warnanya sobat setir. Pilihan warnanya mulai dari warna hitam, ini elegan sekali. Warna biru, wah ini juga cantik birunya. Warna putih, warna putihnya manis nih sobat setir. Dan warna silver nih. Jadi ada 4 pilihan warna ya untuk BYD M6 nih sobat setir. Nah, kalian suka yang mana nih? Oke, kita bahas eksteriornya dulu. Kita mulai dari lampunya. Ya, lampunya dia ganteng banget menurut gue. Lampunya dia udah full LED tentunya sobat setir. Nih, dia desainnya kayak dragon face karena ini adalah matanya bagi gue. Keren banget. Udah full LED, di sini proyektor 3. Terus di sini ada 2 buat high beam, dan di sini ada DRL termasuk juga untuk lampu C-nya sobat setir. Terus bempernya juga dia nggak polosan aja nih. Bempernya dikasih ornamen kayak gini. Di sini bolong beneran nih sobat setir. Ini untuk pendinginan ke remnya ya sobat setir. Terus juga di bagian bawahnya sini bempernya dikasih pemanis, ada chrome-nya. Jadi kelihatan mobilnya mewah gitu, elegan. Dan tentu saja tanpa grill, dia tulisan BYD di sini, dia diberi aksen warna silver ya. Keren nih sobat setir. Di bagian sampingnya, nah di sini yang menarik adalah dia ada tulisan NFC-nya di spionnya karena dia udah support untuk keycard. Jadi sama kayak BYD yang lain, dia udah support buat keycard, bisa gantiin untuk kunci aslinya. Nah, selanjutnya yang menarik adalah charging portnya BYD M6 yang ini AC/DC, CCS Type 2 tentunya, jadi bisa fast charging juga sobat setir. Yang mana ini udah kebantu banget ya tentunya. Jadi lebih tenang nih karena di Indonesia ini udah friendly banget lah, di mana-mana SPKLU rata-rata yang fast charging ada untuk CCS Type 2-nya gitu sobat setir. Lanjut lagi pada bagian belakangnya. Nah, dia udah power black door sobat setir. Oke, udah ngebuka sendiri otomatis, dan ini adalah konfigurasi yang untuk 7 seater ya. Jadi tengahnya ini bukan yang captain seat sobat setir, tapi kalau dilipat nih sama ya keduanya, yang captain seat maupun yang biasa kayak gini. Kalau dilipat terus ketiganya jadi rata kayak gini, bisa muat banyak hingga 630 liter sobat setir. Jadi kayak gua nih sekarang lagi trip bareng-bareng sama media yang lain, bertiga semobil, ini masih banyak sebenarnya bisa taruh barang lagi, tapi kelihatan ya dia rata dan juga lega banget ya sobat setir. Jadi praktis mobilnya. Oke sobat setir, berarti segitu dulu untuk video kali ini. Perjalanan kami bersama dengan BYD M6 dari Jakarta sampai ke Bandung, dimana ini kami uji ya sobat setir. Jadi baterainya ini mulai dari startnya di 100% hingga sekarang ini di 49%. Baru setengahnya yang kepake sobat setir, dan range-nya masih bisa 240 km. Kurang lebih kami udah jalan 179 km nih sobat setir dari Jakarta sampai ke Bandung, dan jalanannya bukan datar ya, kami nanjak-nanjak sobat setir, dan bahkan kami juga nyusul-nyusul nih. Jadi emang mobilnya dites nih, diuji sobat setir, bukan jalan santai gitu. Jadi emang realnya kurang lebih bisa 400 km-an untuk baterainya. Ini kapasitasnya yang besar ya, di 71,8 kWh, yang artinya sih ini bisa diandalkan nih buat keluarga di Indonesia sobat setir, buat harian, buat kita road trip,
itu masih bisa mumpuni banget nih. Harganya juga menarik, mulai dari 379 hingga yang paling mahalnya di 429 juta, itu yang Captain Seat Sobat Setir. Nah, menurut kalian gimana? Menurut gue sih harus cobain langsung nih, baru komentar. Gitu Sobat Setir. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gue Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Enaknya mobil ini bro. Yuk. Lihat yang di belakang, makannya tuh ganyem terus, enak banget, krauk. Kalau berkendara jarak panjang